Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Indra Paramudia dari kelas 12 IPA 3 absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi polinomial atau suku banyak. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke materinya. Macam tak betul je budak ni. Di sini saya akan menjelaskan tentang polinomial suku banyak. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu mendeskripsikan konsep dan menganalisis sifat operasi aljabar pada polinomial dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah matematika. Mendeskripsikan aturan perkalian dan pembagian polinomial dan menerapkan teorema sisa dan pemfaktoran polinomial dalam menyelesaikan masalah matematika. Memecahkan masalah nyata menggunakan konsep aturan sisa dan faktorisasi dalam polinomial. Memecahkan masalah nyata dengan model persamaan kubik dan menerapkan aturan dan sifat pada polinomial. Selanjutnya, pengertian suku banyak. Suku banyak sering juga disebut sebagai polinomial. Suku banyak adalah sebuah bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku serta mengandung satu variabel berpangkat bulat positif. Bentuk umum dari polinomial adalah sebagai berikut. Px sama dengan anx pangkat n ditambah an min 1x pangkat n min 1 ditambah an dikurangi 2x pangkat n min 2 ditambah seterusnya ditambah a1x ditambah a0, di mana 1 derajat n adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak. 2. Variabel x adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf misalnya x. Koefisien a adalah bilangan yang mengikuti variabel. Selanjutnya, kesamaan suku banyak. Misalkan, terdapat suku banyak yaitu Px sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1x pangkat n min 1 ditambah an min 2x pangkat n min 2 ditambah seterusnya ditambah a1x ditambah a0. Dan suku banyak yang lain adalah gx sama dengan bnx pangkat n ditambah bn min 1x pangkat n min 1 ditambah seterusnya ditambah b1x ditambah b0. Jika fx sama dengan gx, maka haruslah an sama dengan bn, an min 1 sama dengan bn min 1, seterusnya a1 sama dengan b1. Fx sama dengan Gx disebut dengan kesamaan polinomial. Dua buah sistem persamaan polinomial dikatakan memiliki kesamaan jika keduanya memiliki derajat yang sama, memiliki variabel dan koefisien seletak yang sama antara polinomial ruas kiri dengan kanan. Pada kesamaan polinomial tidak berlaku pindah ruas atau kali silang seperti yang terjadi pada operasi aljabar. Selanjutnya, nilai suku banyak. Suku banyak atau polinomial merupakan bentuk aljabar yang memuat suatu variabel. Oleh karena itu, suku banyak bisa kita tulis dalam bentuk fungsi dari variabelnya. Misalnya, suku banyak dengan variabel x dapat kita tulis sebagai fungsi dari x fx. Setelah fx, fungsi suku banyak juga bisa dinyatakan dengan Sx, yang menyatakan fungsi suku banyak dengan variabel x, atau Px yang menunjukkan fungsi polinomial suku banyak dalam variabel x. Nilai suku banyak dibagi menjadi dua, yaitu 1. Metode substitusi, 2. Metode Horner. Selanjutnya, metode substitusi. Tentukan nilai suku banyak
untuk X sama dengan 3. Jika diketahui Fx sama dengan 4x3 dikurangi 2x2 ditambah 9. Pembahasan. Fx sama dengan 4x3 dikurangi 2x2 ditambah 9. Substitusikan nilai 3 ke setiap x-nya. F3 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 2 kali 3 pangkat 2 ditambah 9. F3 sama dengan 4 kali 27 dikurangi 18 ditambah 9. F3 sama dengan 108 dikurangi 9 sama dengan 99. Jadi nilai suku banyak Fx sama dengan 4x3 dikurangi 2x2 ditambah 9 untuk X sama dengan 3 adalah 99. Selanjutnya, metode Horner. Contoh, membagi 6x pangkat 3 ditambah 43x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 13 dengan x ditambah 7. Dalam cara Horner, kita singkat 6x pangkat 3 ditambah 43x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 13 dengan hanya menuliskan koefisien-koefisiennya 6, 43, 5, dan min 13. Dan kita tuliskan pembagi x ditambah 7 dengan min 7. Dengan menuliskan min 7, kita tidak perlu untuk melakukan pengurangan, melainkan penjumlahan. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya, pembagian suku banyak dengan strategi pembagian bersusun. Misalkan, suku banyak Fx sama dengan A2 dikali 2 ditambah A1x ditambah A0 dibagi dengan X min K, memberikan hasil bagi Hx dan sisa S, sehingga diperoleh hubungan Fx sama dengan X min K dikali H X ditambah S. Untuk menentukan hasil bagi Hx dan sisa S, digunakan pembagian suku banyak dengan cara pembagian bersusun berikut ini. Selanjutnya, teorema sisa atau dalil sisa. Teorema ini digunakan untuk menentukan nilai sisa pembagian suatu suku banyak tanpa mengetahui suku banyak dan atau hasil baginya. Bentuk umum dari teorema sisa adalah sebagai berikut. Misalkan, suku banyak Fx dibagi dengan Bx memberikan hasil bagi Hx dan sisa Sx, maka akan diperoleh hubungan Fx sama dengan Px dikali Hx ditambah Sx. Jika Fx suku banyak berderajat n dan Px adalah pembagi berderajat m, dengan m lebih kecil dari sama dengan n, maka diperoleh 1. Hx adalah hasil bagi berderajat n dikurangi m. 2. Sx adalah sisa pembagian berderajat maksimum m dikurangi 1. Contoh soal teorema sisa. Carilah sisa pembagi suku banyak 8x3 dikurangi 2x2 ditambah 5 dengan x plus 2. Pembahasan seperti berikut. Contoh menggunakan substitusi. F min 2 sama dengan 8 dikali min 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali min 2 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan
min 64 dikurangi 8 ditambah 5 sama dengan min 67. Jadi sisanya S sama dengan F min 2 sama dengan min 67. Selanjutnya, teorema faktor. Teorema faktor dapat digunakan untuk menentukan faktor lain atau akar-akar rasional dari sistem persamaan suku banyak menggunakan metode Horner. Pada teorema faktor menjelaskan dua konsep, yaitu 1. Jika Px habis dibagi Qx atau mempunyai sisa 0, maka Qx adalah faktor dari Px. 2. Jika Px sama dengan Fx dikali Gx, maka Fx dan Gx adalah faktor dari Px dikali X. Contoh soal teorema faktor. Jika salah satu akar dari Fx sama dengan x4 ditambah mx3 dikurangi 6x2 ditambah 7x dikurangi 6 adalah 2, tentukan akar linear lainnya. Berikut contoh menggunakan substitusi. F2 sama dengan 0. 0 sama dengan 2 pangkat 4 ditambah M2 pangkat 3 dikurangi 6 kali 2 pangkat 2 ditambah 7 kali 2 dikurangi 6 sama dengan 8M. M sama dengan 0. Berikutnya contoh menggunakan bagan seperti gambar di atas. Sehingga faktor X yang lain adalah X min 2, X plus 3, dan X2 min X plus 1. Oleh sebab itu, faktor lain dari akar linearnya adalah min 3. Selanjutnya, contoh penerapan polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya secara tak sadar, materi polinomial ini sudah banyak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung jarak atau seberapa cepat suatu benda jatuh dari ketinggian tertentu, menghitung ongkir belanja online, memprediksi kenaikan cabai, bahkan bisa buat mendesain roller coaster atau perosotan di waterpark. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu 1. Untuk menentukan sisa dari suku banyak menggunakan teorema sisa. 2. Teorema sisa memiliki 3 dalil, yaitu teorema sisa 1, teorema sisa 2, dan teorema sisa 3. Nomor 3. Untuk menentukan faktor dari suku banyak menggunakan teorema faktor. 4. Teorema faktor adalah logika yang membantu kita untuk menentukan bahwa suatu pembagi merupakan faktor dari suatu polinomial atau bukan, dengan syarat sisa pembagiannya adalah 0. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga kalian memahaminya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di konten yang lain.